Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan segenap para pimpinan di lingkungan PT IKA STIK, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pendidikan STIK PT IKA yang kami hormati. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memulai aktivitas kegiatan proses belajar mengajar ini dimulai dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, membaca surah Yasin, tahlil, doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca menambah kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-islah. Al-islah itu maknanya perbaikan. Di dalam Al-Quran disebutkan, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Saya tidaklah diutus, saya hanya ingin melakukan perubahan atau perbaikan sebatas kemampuan kami. Di dalam Al-Quran, al-islah itu mempunyai beberapa makna. Salah satu maknanya pertama adalah makna mendamaikan. Islah itu pertama mempunyai arti mendamaikan. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Wa in khiftum, jika Anda merasa khawatir, shiqaqa bainihima, terjadi syiqaq, perpecahan di antara dua belah pihak, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, hendaknya Anda kalian semua mengutus seorang hakam, seorang wasit, seorang hakim dari keluarga
suami, wa hakama min ahliha, dan dari keluarga istri, iyurida islaha, manakala masing-masing menghendaki islah. Islah dalam ayat ini maknanya perdamaian. Artinya apa? Dalam aspek hubungan keluarga itu punya potensi ribut. Jangankan yang lebih besar seperti masyarakat, suami istri itu potensi ributnya besar. Keributan ini ya manusiawi lah, namanya orang ribut. Kadang-kadang laki-lakinya yang emosi, kadang-kadang perempuannya yang emosi, kadang-kadang dua-duanya emosi. Ini yang bahaya ini. Memang laki-laki atau suami mestinya harus lebih bijak. Kalau perempuan agak suka marah itu ya biasa saja. Laki-laki harus bisa mengendalikan. Tapi repotnya yang marah ini laki-laki. Nah ini bahaya ini. Maka dalam fikih, mengapa kok hak menceraikan itu ada di pihak laki-laki, sementara perempuan tidak diberikan hak untuk menceraikan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu boleh mengajukan gugat cerai atau cerai gugat ke pengadilan agama. Mengapa demikian? Karena memang perempuan lebih emosional dari sisi psikologi. Kalau perempuan dikasih hak cerai, tiap hari bisa cerai terus itu. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Ada nggak yang begitu? Ya biasa aja, ngambek minta dianterin ke mertuanya, bapaknya. Nah, di sini dituntut untuk sebagai seorang suami bijaksana. Bahkan Imam Ghazali itu menulis dalam kitab Ihya, as-sabru ala nisa ala lisanin nisa, sabar atas ucapan omongan perempuan istri, mimma yumtahanu bihil aulia, itu bagian dari ujian para wali katanya. Jadi para wali kekasih Allah itu kalau mau jadi wali, salah satunya diuji punya istri yang agak cerewet itu. Jadi tiap hari diomelin oleh bini, tapi tenang, sabar. Bisa jadi teks ini kalau kita analogikan makna wali dalam konteks lain, kalau wali di sini yang dimaksud adalah wali sebagai seorang kekasih Tuhan, tapi bisa saja wali dalam konteks kemasyarakatan itu sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang hebat itu salah satu ujiannya kalau lulus
Ya, kalau sabar diomelin bini. Itu ujian yang paling pertama itu. Jadi kalian satu saat akan menjadi pemimpin, akan menjadi jenderal misalnya, kalau lulus dengan ujiannya, omelannya istri. Boleh Anda jenderal di luar, tapi begitu masuk rumah, ketakutan sama bini, sering diomeli istri. Kiai-kiai juga begitu, hebat tuh kiai, tapi begitu masuk rumah, masya Allah, sama bunyai menang baik. Jadi banyak tokoh hebat itu di luar, di masyarakat hebat, tapi begitu berhadapan dengan istri nggak bisa ngomong apa-apa itu. Tapi memang itu adalah kesabaran dalam rangka menguji seseorang itu untuk menjadi seorang pemimpin. Salah satu ujiannya adalah omelan istri. Itu kalau mau jadi pemimpin besar. Nah, namanya orang hidup kadang-kadang sama-sama tidak bisa menjaga emosi. Istrinya marah, suaminya marah. Nah, ini dalam bahasa Al-Quran potensi terjadi syikok. Syikok itu perpecahan yang akan mendatangkan perceraian kalau tidak diatasi. Jadi orang bercerai itu kan awalnya terjadi perpecahan, nggak cocok, laki-laki perempuan nggak cocok, nggak ada yang saling mau ngalah. Wah, itu terjadi, potensi terjadi perceraiannya besar. Maka ketika model begini terjadi, apa kata Al-Quran? Fab'asu hakaman, maka hendaknya mengutus hakaman. Hakam itu wasit. Dalam bahasa Arab, wasit itu bahasa Arabnya hakam, dari kata hakim, hukum. Min ahlihi, mengutus hakam dari pihak keluarga. Wa hakama min ahliha, keluarga laki-laki, keluarga perempuan. Jadi kalau udah susah, itu perintah Al-Quran diselesaikan lewat masing-masing perwakilan. Karena diselesaikan sendiri kan nggak bisa itu. Namanya orang ribut, suami istri udah perang, nggak selesai. Maka kata Al-Quran, suami ngirim mungkin saudaranya orang yang dipercaya, istri ngirim saudaranya yang dipercaya, suruh komunikasi. Nah, iyurida islaha, jika keduanya ada keinginan islah, rekonsiliasi, damai. Jadi islah yang pertama dalam konteks Al-Quran ini mempunyai arti perdamaian, dan itu tugas kita semua, mendamaikan siapapun yang punya permasalahan, termasuk mendamaikan teman-teman kita. Karena satu leteng, satu angkatan, bisa jadi ada potensi berantem, ribut, kesalahpahaman. Nah, teman-teman yang lain punya kewajiban untuk mendamaikan. Mendamaikan itu ya boleh dibumbu-bumbuin kata-kata. Jadi orang membumbui kata-kata itu diperbolehkan
hanya ada pada beberapa tempat. Misalnya ini, suami istri masak, padahal masaknya bini itu kagak enak sama sekali tuh. Aduh, dimakan rasanya gak jelas ini. Tapi boleh kan ngasih bumbu-bumbu omongan gitu. Waduh, ini masakannya enak banget ini. Itu namanya ngasih bumbu-bumbu omongan. Itu boleh. Sama dengan ketika kita ada kawan, ya, kawan kita ini berantem dengan yang lain, kita kepingin mendamaikan. Kamu dapat salam loh dari dia, padahal salam juga kagak pernah ada itu. Jadi pura-pura aja ada salam dari, padahal itu lagi ribut. Dia sering ngomongin kamu baik-baik, cerita kamu hebat, padahal kagak cerita apa-apa itu. Demi kebaikan itu boleh itu ngomong begitu tuh. Jadi tugas kita ini di antara kawan, kalau ada yang slack, ada yang hubungannya kurang baik, kita punya tugas mendamaikan, jangan malah ngompori supaya berantem. Nah, jadi islah itu pertama mempunyai arti mendamaikan. Siapapun yang ribut, kita punya kewajiban mendamaikan. Maka kalau presiden kita ini datang ke mana? Ukraina, datang ke Rusia, itu menjalankan perintah Allah itu. Ingin mendamaikan dua negara yang sedang perang, itu perintah agama. Datangi ini supaya enggak ribut, supaya enggak perang. Nah, dan itu belajarnya hal yang paling kecil, misalnya ya keluarga itu sendiri. Kalau kita melihat, waduh, ada adik kita atau kakak kita hubungannya kurang harmonis, misalnya sudah tidak serumah lagi, kita harus ada keinginan untuk mendamaikan. Jangan membiarkan, apalagi malah manas-manasi. Udahlah, emang kagak ada perempuan lain apa? Nyari lagi gampang. Nyari kayak begitu mah, mau nyari 100 juga bisa. Begitu juga yang kepada suaminya, kepada laki-lakinya ngomong, wah nyari perempuan kayak gitu, mau nyari 1000 juga bisa. Nah, akhirnya apa? Tambah gak karu-karuan ini, manas-manasi. Nah, saya kira salah satu tugas kepolisian juga menambahkan, daripada orang itu berperkara, apalagi sampai pengadilan, itu kalau masih bisa didamaikan, akan lebih baik orang itu didamaikan. Nomor 2, islah yang nomor 2 itu mempunyai makna perbaikan. Al-islah ila ma huwal aslah, fal aslah summal aslah. Jadi islah itu merupakan sebuah upaya melakukan perbaikan yang lebih baik. Kepada siapa? Pertama kepada diri kita sendiri. Kita ini ada keinginan kuat dalam hidup, harus ada upaya, didahului dengan motivasi niat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dimulai dari diri kita sendiri. Contoh ini, dalam hal hubungan kepada Allah, Anda harus punya niatan,
saya harus mau merubah di tahun baru ini bulan tahun baru ini Muharram, supaya ingin lebih baik daripada yang kemarin. Itu harus ada niatan kuat dalam diri kita. Mengapa? Karena niatan yang kuat itu bagian dari perencanaan. Jadi hidup itu yang berkualitas ya punya manajemen yang baik. Sebagaimana bapak-bapak seorang polisi atau bapak-bapak yang kerja di kantor itu kan butuh manajemen supaya teratur, supaya rapi. Dari mulai perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, lalu sampai kontrol, evaluasi. Itu tidak hanya dikhususkan untuk kantor dan urusan kerja, tapi diri kita ini loh ada perencanaan yang baik. Ini tahun baru nih Hijriah 1444. Anda punya rencana apa di tahun ini? Kalau ada uang, saya kepingin umroh. Kalau ada uang, saya ingin berangkat haji. Mulai sekarang ingin daftar. Itu namanya perencanaan matang. Saya kepingin meningkatkan ibadah kita. Kalau kemarin baru yang wajib, tahun ini kepingin ada peningkatan. Minimal ya kalau enggak ba'da maghrib atau sebelum subuh kepingin sholat sunnah qobliyah, ba'diyah maghrib misalnya. Ini ada perencanaan yang matang. Nah, itu namanya islah untuk diri kita sendiri, perbaikan untuk diri kita sendiri. Yang nomor dua, islah perbaikan untuk orang lain. 3 menit lagi ya. Islah melakukan perbaikan untuk orang lain. Untuk orang lain ya kita berusaha agar keluarga kita, masyarakat kita lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Jadi orang yang melakukan islah itu lebih tinggi tingkatannya ketimbang orang yang baik. Jadi orang yang memperbaiki itu lebih tinggi tingkatannya dengan orang yang baik. Kalau orang yang baik itu kebaikannya untuk dirinya sendiri, namanya soleh. Kita kan suka berdoa itu, mudah-mudahan jadi orang yang soleh. Soleh itu baik maknanya, tapi kebaikannya baiknya untuk dirinya aja. As-solihu khairuhu li nafsihi, kebaikannya untuk diri kita. Sholat, puasa itu untuk dirinya. Tapi wal muslihu, orang yang melakukan perubahan besar untuk orang lain, khairuhu li nafsihi wa li ghairihi, kebaikannya bukan hanya untuk dirinya, tapi kepingin orang lain juga ikut baik. Ini yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar untuk selalu berbuat islah. Islah dalam arti mendamaikan maupun islah dalam arti melakukan sebuah perubahan menuju yang lebih baik. Itu saja, mari kita sempurnakan pengajian pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita doakan orang tua kita terutama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah, amal baiknya diterima oleh Allah, dan dilapangkan kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.